Hi people, welcome back with me Tom Lewis, your nutritionist, and let's reveal the best version of yourself with me. Semoga semuanya dalam kondisi yang fit. Oke, fit people. Sering gak sih kalian mendengar istilah susu gym? Wow, sejak kapan gym menghasilkan susu? Di video ini gue akan membahas apa sih susu gym itu, jenis-jenisnya, dan apakah merupakan produk yang wajib dikonsumsi untuk mendapatkan tubuh yang berotot. Bagaimana cara mengkonsumsinya? Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, aktifkan lonceng, share, dan nanti tinggalkan komentar juga ya. Susu ini sering disebut susu gym karena banyak dikonsumsi anak-anak yang nge-gym. Sebenarnya nggak mesti yang berolahraga di gym juga yang bisa mengkonsumsi produk seperti ini. Selama ada peningkatan kebutuhan protein dan tidak bisa dipenuhi dari natural diet, maka bisa mengkonsumsi suplemen sumber protein. Berbicara soal susu gym, biasanya merujuk pada dua jenis suplemen, yaitu whey protein atau gainer atau gain mass. Nah, whey ini yang akan gue highlight pada hari ini. Whey itu sendiri berasal dari susu. Ketika ada produksi keju, mengubah susu menjadi keju, terdapat produk sampingan. Itulah whey. In fact, whey itu rasanya pahit. Tapi kita beruntung kan ada food technologies yang bisa meracik, menambahkan flavoring agent, both artificial or natural, sehingga kita bisa mengkonsumsi whey dengan berbagai pilihan rasa. Ada coklat, cappuccino, cookies, vanilla, dan masih banyak lagi. Kalian bisa mention di kolom komentar apa rasa whey favorit kalian. Yang beruntung akan mendapatkan hadiah spesial dari gua, langsung dihubungi. Dalam satu servingnya, whey itu memiliki kandungan protein sekitar 25 hingga 30 gram. Di mana satu porsi whey biasanya terdapat 30 gram atau 25 gram whey protein, tergantung dari brand yang kalian beli, sehingga bisa menjadi salah satu sumber protein yang baik dan difavoriti oleh banyak gymholic. Di pasaran, terlepas dari berbagai brand, terdapat juga beberapa jenis whey. Yang pertama adalah concentrate, di mana produk ini rendah lemak dan rendah karbohidrat. Yang kedua adalah whey isolate, yang tanpa lemak dan tanpa laktose, kandungan proteinnya sekitar 90%. Dan yang ketiga cukup unik yaitu hydrolysate, di mana produk ini sudah mengalami treatment khusus, pencernaan secara enzimatis di pabrik, sehingga ketika di tubuh kita penyerapannya akan lebih cepat karena tidak perlu dicerna mulai dari awal lagi seperti itu. Apakah wajib untuk menggunakan whey ini? Bagi gue pribadi ini sifatnya relatif, karena perlu diingat, untuk mendapatkan tubuh yang berotot ada 3 faktor yang perlu diperhatikan. Ada workout, tentunya workoutnya harus pas, tepat gerakannya, tepat bebannya untuk menginduksi perobekan serabut otot. Yang kedua, rest, tubuh kita membutuhkan istirahat yang cukup untuk bisa merecover kerusakan yang sudah diinduksi tadi. Dan nutrient. Nah, tentunya ketika kita akan melakukan remodeling, pembentukan kembali, dibutuhkan material. Salah satu materi yang dibutuhkan adalah protein. Ini berperan pada sektor nutrien, karena terjadi peningkatan kebutuhan protein, dan seperti tadi udah gue bilang, whey itu mengandung protein yang cukup tinggi, 25 hingga 30 gram per serving. Sudah banyak juga penelitian di bidang sport science, sport nutrition yang membuktikan bahwa whey protein supplementation along with resistant train can help improve lean muscle mass and protein synthesis. Tapi yang menjadi garis bawah di sini adalah peningkatan kebutuhan protein yang harus dipenuhi, di mana whey bisa membantu memenuhi. Perlu diingat bahwa suplemen kita gunakan ketika natural diet kita tidak memungkinkan. Jadi selalu utamakan natural diet. Oke?
Bagaimana cara mengkonsumsinya? Cukup mudah, biasanya kita menggunakan shaker. Kenapa? Biar dia larut sempurna, nggak lengket. Dan juga pasti agak ribet ya kalau ke tempat olahraga bawa-bawa sendok segala macam. Oke, tipsnya, berikan air terlebih dahulu di dasar shaker sebelum memasukkan bubuk whey. Agar bubuk whey-nya itu nggak lengket aja di dasar shaker Fit People. Setelah itu baru ditambahkan air hingga volume yang dianjurkan brand yang Fit People beli. Karena biasa setiap brand tuh memiliki volume yang berbeda-beda, menganjurkan volume yang berbeda-beda. Oke, setelah itu kita tutup dulu shakernya, kita kocok hingga rata, bisa langsung shoot. Nah, larutkannya sih dengan air. Kenapa? Karena whey ini merupakan sumber protein. Jadinya kita nggak perlu menambahkan lagi sumber protein lainnya seperti susu. Kalau mau minum susu, bisa di time of consumption selanjutnya, misalnya 2 jam setelah kita minum whey-nya. Demikian, karena per sequence tubuh kita menyerap protein pada jumlah tertentu. Kelebihannya hanya akan dibuang. Whey ini sering dikaitkan dengan beberapa masalah kesehatan seperti jerawat. Di sini pendapat gue yang sudah gue konsultasikan dengan dokter kulit, ada banyak faktor yang bisa menyebabkan jerawat, mulai dari kebersihan, diet, bisa juga karena kita alergi terhadap produk yang kita gunakan, dan masih banyak lagi, ada hormonal dan stres yang akan gue bahas mungkin di video lain, akan gue hadirkan juga ahlinya. Nah, yang menjadi sorotan di sini adalah produk susu. Seperti kita ketahui, whey itu adalah produk olahan susu. Jadinya harus dicek riwayat diri kita terhadap konsumsi produk susu. Kalau kita memang ada alergi atau ada riwayat berjerawat jika mengkonsumsi produk ini, nah bisa jadi ketika mengkonsumsi whey akan jadi jerawatan. Apalagi whey ini lebih terkonsentrasi. Tapi perlu diperhatikan kembali, yang menyebabkan jerawat ini adalah laktosnya atau proteinnya. Kalau memang laktosnya, Fit People bisa mengkonsumsi whey yang zero lactose, kayak tadi udah disebut. Nah, selanjutnya juga perlu diperhatikan adalah ingredients yang ada di dalam produk whey itu. Karena seperti tadi dibilang, bahwa whey itu tidak hadir hanya whey-nya aja. Ada additional ingredients. Kalau ada riwayat, oh gue pernah konsumsi misalnya flavoring ini jadi jerawatan, oh jadinya carilah flavor lain. Pengalaman pribadi pernah mengkonsumsi whey protein dari brand A, flavornya X, aman. Terus coba nih bosen, bikin coba yang Z. Ternyata yang Z itu ada flavoring agent yang nggak cocok, malah punggung jadi jerawatan. Dan perhatikan keamanan dari produk suplemen yang dikonsumsi. Salah satu caranya adalah sebelum beli bisa cek di www.checkbepom.com. Apakah produk itu terdaftar apa tidak, perhatikan expire date-nya, dan perhatikan penjualnya. Karena sekarang gue pernah dengar teman yang beli ternyata produk itu produk palsu. Karena kalau produk palsu, pasti keamanannya nggak bisa kita yakini kayak gitu. Jadi perhatikan keaslian dari produk yang Fit People konsumsi. That's all about Susu Gym from me. I hope you enjoy this videos. Jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian. And see you on my next videos. Bye-bye.